Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Becan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Becan FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke, video ini saya buat pada tanggal 21 Februari 2025. Ini ada sebuah postingan baru, teman-teman. Ini postingan 21 Februari 2025. Ini core team memposting sebuah video. Tapi sebenarnya kalau bagi yang sudah menonton di YouTube itu pasti sudah tahu, tetapi kita akan mengupas sisi-sisi ini secara lebih mendalam, teman-teman. Jadi di sini ada kalimat yang menurut saya sangat menarik, teman-teman. Jadi let's show the world a different path to crypto and the power of the network in the new era of open network. Ini bahasa, kalau terjemahannya, mari kita tunjukkan kepada dunia jalan yang berbeda menuju kripto dan kekuatan P-Network di era baru jaringan terbuka. Nah, kemudian kita masuk ke YouTube ini, teman-teman. Ini saya ambil linknya, saya copy link YouTube-nya ini, kemudian saya pastekan ke Blackbox AI, teman-teman. Jadi saya meminta bantuan dari Artificial Intelligence untuk mengupas tentang hal-hal yang dibahas di dalam video ini. Nah, kita akan membahas satu persatu persoalan ini, teman-teman, supaya kita tahu apa yang ada di benak pikiran core team, sehingga kita para pionir yang bermain di P-Network itu tetap semangat untuk melakukan klik petir setiap hari. Oke teman-teman, yang pertama adalah peluncuran open network. Hari ini menandai peluncuran jaringan terbuka untuk Pi. Dan hari ini adalah sebuah momen yang bersejarah bagi komunitas P-Network karena menandai peluncuran jaringan terbuka, sebuah langkah besar yang telah diantisipasi selama bertahun-tahun. Jadi dalam pernyataan resmi ini, P-Network mengumumkan bahwa jaringan utamanya sekarang terbuka untuk konektivitas eksternal, memungkinkan token Pi berinteraksi dengan jaringan blockchain lain, teman-teman. Kemudian yang kedua, congratulations to pionir. Jadi materi yang ada dalam video ini adalah yang kedua adalah ucapan selamat kepada 60 juta lebih pionir yang telah mendedikasikan kehidupan mereka selama 6 tahun terakhir, telah bekerja sama dalam membangun ekosistem P-Network yang unik dan kuat, kemudian menciptakan fondasi yang kokoh untuk masa depan cryptocurrency, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang sangat menarik, teman-teman. Ini menurut saya adalah hal yang menurut saya adalah inti atau poin atau kekuatan utama dari core team dari P-Network, teman-teman. Bahwa P-Network adalah unique project, Pi adalah sebagai proyek non-konformis di dunia kripto. Jadi P-Network ini tidak ada kompromi kepada para pemodal besar, teman-teman. Jadi P-Network sering digambarkan sebagai proyek yang tidak konvensional dibandingkan dengan proyek kripto lainnya. Salah satu aspek paling menyolok dari Pi ini adalah pendekatan mereka yang berbeda dalam distribusi token, teman-teman. Jadi mereka tidak pernah melakukan ICO. Kalau kita lihat di sini, jadi kita cek di sini no ICO, teman-teman. Jadi berbeda dengan kebanyakan proyek kripto lain yang melakukan initial coin offering atau ICO atau menjual token kepada para investor awal.
Pi tidak pernah melalui proses tersebut. Sebaliknya, 80% dari total pasokan token Pi itu dimiliki oleh komunitas yang diperoleh melalui penambangan mobile oleh para pionir. Jadi pendekatan ini menunjukkan komitmen dari Pi untuk memastikan bahwa manfaat dari proyek ini dirasakan langsung oleh pengguna, bukan hanya segelintir investor. Jadi yang saya menyoroti, yang saya menarik dalam video ini, Dr. Cheng Diaofan menyatakan bahwa proyek Pi Network ini adalah sebuah proyek yang non-konformis, teman-teman. Non-konformis project, artinya tidak tunduk kepada penguasa dunia keuangan. Jadi memang rata-rata kalau kita berbicara proyek kripto, itu pasti ada yang memodali, teman-teman. Ada venture capital, tetapi biasanya idealisme dari pendiri proyek itu akan tergerus, teman-teman. Tetapi di sini untuk core team menyatakan bahwa core team non-konformis, yaitu bisa kita lihat, teman-teman. Kita lihat dalam kalimat berikutnya ini, yaitu identity verification, teman-teman. Tetapi yang kita lihat dulu ini yang berikutnya setelah no ICO, infrastruktur development. Jadi selama 6 tahun terakhir, komunitas Pi telah fokus pada pembangunan infrastruktur dan ekosistem yang solid sebelum meluncurkan jaringan terbuka. Nah, kemudian yang non-konformisnya ini teman-teman. Jadi verifikasi identitas, implementasi KYC dan KYB untuk memastikan keaslian. Jadi kita lihat di sini bagaimana betul-betul core team tanpa kompromi, walaupun efeknya kita lihat harga koin Pi hancur, teman-teman. Ada di angka 0,8 hari ini pada saat video ini dibuat. Tetapi di satu sisi saya salut bahwa Pi Network tidak kalah, tidak takluk kepada Coinbase maupun Binance. Jadi begitu Coinbase atau Binance tidak lulus KYB, mereka juga dinyatakan bukan bagian dari ekosistem Pi Network, teman-teman. Jadi kalau di video sebelumnya kita tahu bahwa hanya 3 market yang diakui yang telah lolos KYB, yaitu Bitget, Get.io, dan OKX. Sementara market raksasa di dunia Coinbase dan Binance itu tidak lulus KYB. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Dr. Nicholas Kokkalis dan Cheng Diaofan benar-benar orang yang memiliki idealisme non-konformis, walaupun memang resikonya orang-orang yang idealis itu ya kita lihat di situ sendiri, teman-teman. Akhirnya harga koin tidak naik secara signifikan, hanya ada di angka 0,8 US dollar. Tetapi kalau saya melihat Dr. Nicholas Kokkalis dan Cheng Diaofan ini berpikir visioner, jadi berpikir jangka panjang. Kemudian mainstream appeal, kritik terhadap Pi Network seringkali berpusat pada klaim bahwa penggunanya terlalu mainstream, artinya para user, para pionir itu dianggap orang-orang yang tidak mengerti dunia kripto. Namun alih-alih melihat ini sebagai kelemahan, core team dari Pi Network justru menganggapnya sebagai kekuatan, teman-teman. Jadi dengan menarik basis pengguna yang luas dan beragam, Pi Network berpotensi menjadi salah satu proyek kripto pertama yang benar-benar mencapai adopsi massal. Kemudian ini masih banyak lagi, teman-teman, tetapi kalau kita lihat bahwa pada intinya, kalau kita lihat di sini, ini pada akhirnya vision for the future. Jadi pada akhirnya peluncuran jaringan terbuka menandai awal baru dari era baru dari Pi Network. Jadi visi dari Pi adalah untuk menunjukkan jalur yang berbeda di dunia kripto. Jalur yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada dampak nyata. Dengan memanfaatkan potensi jaringan terbuka, Pi berharap dapat membuktikan bahwa ada cara lain untuk sukses di industri ini, yaitu dengan memprioritaskan komunitas, transparansi, dan utilitas nyata. Oke, teman-teman, demikian update informasi yang kita sarikan dari video Cheng Diaofan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.